Ibu kalau mau minta maaf sama Anis, Bu. Anis itu kan cacat sih, Bu. Adikku loh, Bu. Anak ibu kandung sendiri loh, Bu. Kok tega-teganya ibu mau yang namanya mau numbalin si Anis demi lelaki biadab itu, Bu. Anis gentayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom boom. Sekali lagi boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian ini di rumah selalu sehat walafiat. Seperti biasa doa saya ini pengen semua penikmat channel Rian Agus Widodo nih, saya nggak mau tahu, pokoknya dalam keadaan sehat walafiat. Boom. Senang sekali bisa muncul lagi setiap hari gitu ya. Doain juga buat saya, mudah-mudahan saya ini selalu sehat juga, biar cerita-cerita kiriman-kiriman dari semua subscriber ini saya bacakan semuanya, saya menyampaikan semua ke penikmat semua channel Rian Agus Widodo. Oke, sebelum saya ke cerita seperti biasa, absen dulu, absen. Dari kota mana? Ini misalnya kayak gini nih, ada namanya Mas Ami dari Bengkelong, atau Mas Ami ini dari Karangtalok, atau dari mana gitu ya. Dari teman-teman silakan absen. Biar saya ini kenal, siapa tahu saya dikasih rezeki sama Allah, tiba-tiba bisa main dan kita jumpa ya kan. Oh ya, saya juga mau ngingetin nih, untuk tayangan channel Rian Agus Widodo ini tayangnya kalau nggak jam 10 pagi, ini jam 1 siang. Itu ya. Jadi kalian jangan takut kalau ini nggak tayang atau apa segala macam yang nungguin. Ini jam 10 pagi sama jam 1 siang. Jadi ketika jam 10 ini belum tayang, oh berarti jam 1 siang. Dan tayang setiap hari. Channel Rian Agus Widodo tayang setiap hari. Pukul jam 10 pagi atau jam 1 siang. Oke? Nah, itu kalau dari saya sendiri nih. Biasanya upload ini jam 10 sama jam 1 siang. Nah, kira-kira buat teman-teman yang di rumah, ini pengennya ini di voting nih, nanti jadi yang paling terbanyak nanti akan saya tayangkan. Channel Rian Agus Widodo ini pengennya tayangnya jam berapa? Nah, tulis di komentar ya kan, pengennya tayang jam berapa, ya kan? Nanti yang terbanyak kita pilih dan kita tentukan tayangnya. Jadi biar enak, sesuai dengan kalian, tayangnya ini sesuai dengan kalian. Ini nanti kita survei, kita hitung siapa yang paling banyak jam tayangnya. Misalkan Kak aku jam 10, dan ternyata pilihannya ini banyak di jam 10 pagi. Berarti kita tayang jam 10. Sesuai dengan kepengenan kalian. Enak nggak tuh, ya kan? Dan kita ke topiknya nih. Jadi ini ada kiriman dari salah satu subscriber. Ini ceritanya bener-bener bisa dibilang berliku-liku. Dan saya ini memahaminya ini juga pelan-pelan banget. Oh ini kayak gini nih, oh gini kayak gini nih gitu. Jadi ada seseorang, ini dia melakukan pesugihan dan menumbalkan putrinya yang buta. Ini kejem banget nih, putrinya ini ditumbalkan gara-gara menurut dia ini orang cacat ini. Ini aneh gak sih seorang bapak ini menumbalkan putrinya yang cacat? Gila gak sih? Ini bapak ini otaknya ditaruh mana? Ini yang baru mungkin ya, yang inilah yang dibilang kecelakaan dalam berpikir, mungkin seperti itu kali ya. Tak perlu lama-lama lagi. Kita kemana teman-teman? Kita menuju ke ceritanya. Ini kejadiannya ini belum lama, masih di daerah Jawa. Ini seperti biasa nih, jadi saya mohon teman-teman yang ada di luar Jawa ini ngirim cerita juga. Jadi biar saya ini nggak bawain tentang Jawa terus gitu ya. Monggo silakan yang ada di Sumatera, atau mungkin ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Papua, ada dimanapun dari Sabang sampai Merauke silakan. Jadi biar ceritanya ini nggak melulu di daerah Jawa nih. Tapi memang kirimannya ini banyak kan orang Jawa, saya juga bingung dan saya tidak pengen pilih-pilih. Apapun yang saya terima ceritanya ini saya harus membawakannya. Oke. Jadi ini kejadiannya ini di Jawa, dan kisaran kejadiannya ini, oh ya seperti biasa, nama tempat disamarkan ya. Nama tempat disamarkan, oke? Nah, ini kejadian di Jawa kisaran tahun 2018. Ini belum begitu lama, kejadiannya belum begitu lama ya, masih 2018. Nah, di sini ada satu keluarga yang beranggotakan, ini ada seorang ibu-ibu, ini namanya Ibu Ningsih. Dan Ibu Ningsih ini, dia mempunyai putri. Putri yang pertama, ini namanya Rika.
Rika ini dia anak kuliahan nih, semester 5. Nah, anak kedua ini namanya Anis. Tapi Anis ini buta sejak kecil. Entah ini ada kelainan apa ketika memang Anis lahir. Anis ini mengalami kebutaan. Nah, usia Anis ini sekarang ini sudah beranjak sampai 9 tahun. Tapi Anis ini nggak sekolah, memang di rumah, hanya di rumah. Nah, kebetulan nih, bapak kandung mereka ini sudah lama meninggal. Bapak kandung mereka ini sakit-sakitan dan meninggal, tapi itu udah lama. Mau nggak mau di sini yang nyari nafkah untuk kecukupan sehari-hari, ini Bu Ningsih dan Rika. Jadi Rika ini, anak yang pertama ini, dia ini kuliah sambil kerja. Ada temannya Rika, ini buka kedai kopi. Nah, si Rika ini ngebantuin di situ untuk nyambung, untuk ngebayar biaya kuliah, dan untuk kadang ngasih ke orang tua juga. Nah, kalau Ibu Ningsih sendiri, ini dia kerja di tetangganya. Jadi tetangganya ini kayak ada home industry kayak gitu. Dia pengrajin tas, tapi tas payet, dipayet ya kan. Itu Ibu Ningsih. Seperti itulah keluarga mereka keadaannya. Nah, si Rika sendiri ini kan kuliah sambil bekerja nih. Nah, terpaksa Rika ini dia itu ngekos. Karena jarak dari rumah sampai kampus ini memang jauh. Membutuhkan waktu ini 3-4 jam. Makanya si Rika sendiri ini, dia ini ngekos. Sedangkan Bu Ningsih ini, dia ini sebenarnya masih kelihatan cantik walaupun usianya ini udah 40 tahun ke atas. Tapi memang Bu Ningsih ini rajin merawat badannya dan masih kelihatan cantik. Pada suatu hari ketika Rika ini pulang, memang Rika ini punya jadwal nih berapa minggu sekali pulang. Kadang memang kalau dia kangen ini dia pulang. Ketika Rika ini pulang, pada siang hari Rika pulang, Rika ini kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba terdengar jawaban malah justru dari seorang laki-laki. Rika kaget, di ruang tamu ini ada laki-laki. Ini siapa? Om siapa ya? Saya Haris. Ibu di mana ya Om? Oh, ibu ada di belakang. Ini Rika nggak salaman sama orang itu. Rika justru malah ke belakang. Nah, ketika Rika ke belakang ini ketemu sama ibunya. Setelah itu Rika langsung cium tangan sama ibunya. Terus Rika nanya, Bu, itu siapa Bu? Itu namanya Mas Haris, temennya ibu. Bu, ibu, jangan-jangan ibu ini jatuh cinta lagi loh. Kamu itu loh ngomongnya. Dia habis, kok tiba-tiba ada laki-laki main ke sini? Harusnya ibu ini kan yang main ke sini perempuan kayak atau siapa? Emang hidup itu harus temennya perempuan toh? Gitu. Ya enggak Bu, cuma kok kayak aneh aja sih Bu. Aneh gimana? Udah, ibu mau nganterin air minum. Akhirnya ibunya ini meninggalkan Rika. Rika ini langsung menuju kamar si Anis. Adiknya yang saya bilang tadi, maaf, cacat ya, yang buta itu kan. Rika langsung datang ke kamarnya si Anis. Rika ngomong sama si Anis, "Adek, gimana kabarnya?" Memang si Rika ini sayang banget sama si Anis. Walaupun keadaannya Anis seperti itu, Rika ini sayang banget. "Mbak, gimana kabarnya?" gitu. Rika kadang sering nangis ketika memang melihat Anis dengan seusianya. Ini harusnya dia sekolah atau apa. Si Anis ini hanya diam di rumah. Kadang dia kamar. Kadang dia mainan boneka, tapi dia nggak bisa ngelihat bonekanya itu seperti apa. Gimana yang namanya juga ada kekurangan gitu ya. Tapi Rika ini sering membelikan oleh-oleh. Ini loh kakak punya permen. Ini loh kakak punya coklat. Sering seperti itu. Karena Rika bener-bener sayang banget sama adiknya. Nah, pas di kamar Rika ini tanya sama si Anis, "Dek, itu ada tamunya ibu, siapa sih Dek?" "Nggak tahu Kak, katanya namanya Om Haris." "Lah, dari kapan Dek dia kesini Dek?" "Ya, akhir-akhir ini sih sering sih Kak." "Hah? Emang sering kesini Dek?" "Iya Kak, tapi nggak tahu Kak. Karena kan memang ibu sering kadang kalau ada dia, aku disuruh masuk ke kamar Kak. Jadi aku cuma tahu suaranya aja Kak kalau Om Haris sering kesini." "Iya Dek." Jadi Rika ini kayak nggak senang karena katanya si Anis adiknya ini sering ke situ. Singkat cerita berapa jam kemudian ini si Haris ini pamit. Ibunya ini manggil, "Rika." "Iya Bu." Si Rika ini kayak acuh kan, dipanggil ini acuh. "Ini Om Haris mau pamit." "Iya Om, hati-hati ya." Si Rika ini kayak ada rasa nggak seneng sama si Haris. "Oh ya, saya pamit dulu ya, saya permisi dulu. Baik-baik di rumah ya semuanya. Assalamualaikum." Akhirnya si Haris ini pergi pulang. "Rika, kamu ini loh mukanya acuh kayak gitu, ibu nggak seneng." "Loh, emang Rika mukanya harus gimana Bu? Harus senyum-senyum, ketawa-ketawa, harus gimana sih Bu?" "Ibu ini loh, ibu ini lagi kesetanan apa sih Bu? Kayak orang lagi jatuh cinta ibu ini loh." "Nggak gitu Rika, tahu sendiri. Kita ini hidup butuh uang, kita ini hidup butuh yang namanya perhatian. Emang salah kalau ada orang deket sama ibu?" "Ya enggak sih Bu, cuma Rika memang nggak senang aja sama dia Bu."
Jangan kayak gitu. Dia walaupun kayak gitu seorang kontraktor, uangnya banyak. Siapa tahu akhirnya apa coba? Emang kurang Rika nyari uang? Emang kurang selama ini Rika ngebiayain kuliah? Ini kan juga pakai uang Rika sendiri, Bu. Yo, udah. Akhirnya mereka ini kayak kembali ke aktivitas masing-masing. Si Rika pun masuk ke kamarnya Rika dan ibunya ini ke dapur. Nah, berjalannya waktu karena Om Haris ini sering ke situ, akhirnya ibunya si Rika, Bu Ningsih ini ngomong sama Rika, "Duk, boleh kan kalau ibu nikah sama Om Haris?" Terserah ibu lah. Ibu ini kalau dibilangin Rika ini kayak nggak srek Bu sama Om Haris, tapi kalau ibu yang mau jalanin silakan, kata si Rika. Nah, ibunya ini ngomong sama si Anis juga, "Dek, kalau ibu nikah lagi gimana Dek biar punya bapak?" "Terserah ibu," kata si Anis. Ini singkat ceritanya, ini akhirnya terjadilah pernikahan. Walaupun pernikahannya ini nggak ngundang siapa-siapa dan memang pernikahan kecil-kecilan. Nah, berjalannya waktu, si Haris ini, entah itu memang proyekannya ini belum jalan atau apa, Haris ini justru malah sering di rumah. Jadi kan kayak seolah-olah kelihatan nganggur banget. Tapi anehnya, ini Ibu Ningsih, ibunya Rika, ini kayak cinta banget. Nggak tahu ini kayak orang kayak kehipnotis atau apa, kayak bener-bener kayak cinta banget. Padahal dia ini nganggur. Dan bahkan Rika ini justru malah akhirnya kayak sering dimintain tolong sama ibunya. "Rika, ada uang nggak ibu? Pinjem dulu Duk, nanti ibu ganti." Loh, emang Om Haris nggak kerja Bu ketika Rika ini lagi di kampus nih misalnya nih, di telepon kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau Rika ini sering transfer uang ke ibunya. Ini yang membuat Rika ini tambah kesel. Dan ini sering terjadi, si Anis ini sering dikasih uang sama Rika. Kalau Rika pulang, Anis ini dikasih uang, ya mungkin entah buat jajan atau apa, beli apa segala macam. Ini Haris masuk kamarnya Anis, ketika Anis ini sedang nabung, ini tiba-tiba uang yang mau ditabungin ke celengannya si Anis tiba-tiba direbut oleh Haris. Udah. Gak usah nabung, gak usah ditabungin semua. Ibumu ini loh, masih butuh yang namanya belanja. Udah ini tak pakai bapak dulu. Udah nurut kamu. Si Anis di sini kayak, loh kok kayak gini sih? Si Anis di sini kayak ngerasa ketipu gitu loh. Ini bapak kok kayak gini sih orangnya ternyata. Bapak tiri kok kayak gini sih? Diminta semua uangnya tuh. Udah berhari-hari seperti itu. Dan pada suatu hari ketika Rika ini pulang, Rika ini ngasih uang lagi ke Anis. Anis ini kayak, ini jangan-jangan nanti aku bakal diminta lagi nih uangnya. Tapi gak berani ngomong sama si Rika. Anis itu kayak takut dikenapa-napa karena Rika kan jarang pulang. Takutnya ini Anis ketika mau apa-apa gak ada Kak Rika, bingung nih. Nah, Anis dikasih uang. Setelah itu gak lama kemudian si Rika kan berangkat lagi. Nah, saat ketika Anis ini mau masukin uang ke celengan, ini Anis ini ngeraba bagian-bagian celengannya. Dan Anis kaget ketika ngeraba celengannya yang terbuat dari tanah liat ini ada lubang besar. Ini kelakuan si Haris. Jadi ya percuma nabung lah. Ini uangnya dicolong terus sama si Haris. Padahal gak seberapa. Dan memang padahal Haris ini punya mobil. Dan bilangnya ada rumah juga segala macem. Tapi kok kayak gitu otaknya. Ini jangan-jangan ini mobil apa nih? Apakah memang sebenarnya dia kontraktor atau kayak apa? Juga saya gak ngerti. Ngomongnya kontraktor. Pada suatu hari pas seperti biasa Rika ini jadwalnya pulang. Waktu itu Rika ini kaget. Lihat Anis kok kayak sedih. "Kamu kenapa Dek? Emang Dek?" "Gak apa-apa Kak." Kamu kenapa emang? Kok kayak kamu sedih?" Di sini kayak Rika ini kayak timbul pertanyaan. Ini jangan-jangan ada apa-apa nih di rumah. Nah, Rika ini ngomong sama ibunya. Dan kebetulan Haris ini lagi keluar. "Bu, sebenarnya ada apa Bu dengan Anis? Anis kok kayak ketakutan dan Anis ini kok kayak diem." "Gak apa-apa kok, emang kenapa?" "Bu jangan gitu Bu, jangan nutup-nutupi." Udah, kamu ini loh selalu curiga aja. Kamu pasti curiga sama Om Haris. Kamu curiga sama bapak tirimu. Udahlah Bu, ngaku aja. Ibu itu ngapain si Anis? Anis ini sampai kayak gitu kok Bu. Kayak anak ketakutan gimana sih Bu? Biasanya kalau ketemu aku ceria. Om Haris ini emang salah? Emang Om Haris ini jahat? Kamu ini loh, otaknya loh." Jadi ibunya ini bener-bener kayak ngerasa ngebelain banget sama Om Haris ini, kayak bener-bener sayang banget. Nah, gak lama kemudian Om Haris ini pulang. Entah ini dari mana tiba-tiba pulang. Dan ketika pulang tiba-tiba manggil Bu Ningsih. "Dek sini Dek, aku mau ngobrol." Nah, Bu Ningsih ini datang nih. Nah, tapi di sini kayak ngomongnya bisik-bisik. Si Rika ini ngeliatin dari kamar. Jadi kan Rika ini curiga. Di situ masih ada Rika.
ih bisik-bisik apaan nih? Tapi mukanya Bu Ningsih ini rautnya ini kayak kaget, tapi kayak mengiyakan di situ. Rika bingung, ini ada apaan? Ini bisik-bisik apa dia di ruang tamu? Tapi kelihatan dari kamar Anis ini kelihatan, cuma suaranya nggak terdengar. Ini kayak ngomongin bisik-bisik nggak jelas. Dan nggak lama kemudian, ini pada malam harinya, karena memang Rika hari itu nginep di rumah. Ini pada malam harinya, ini Rika pun dipanggil sama ibunya. Rika sini, Anis sini, duduk bareng nih di ruang tamu, duduk bareng. Ada Om Haris juga di situ. Gini loh, ini Pak Haris ini pengen yang namanya ngobatin si Anis, mau dibawa ke tempat temennya. Nah, siapa tahu Anis ini bisa sembuh, soalnya temennya ini ada kayak pengobatan alternatif. Ya, gimana menurut kalian? Ini ide dari Bapak. Nah, Om Harisnya ini ngomong, iya siapa tahu Anis adikmu Rika ini bisa sembuh. Tapi anehnya, Rika ini ngeliatin Anis kayak ada yang aneh. Pokoknya ini bener-bener ada yang aneh. Ini ada apa sebenarnya? Rika pun akhirnya karena memang ada keniatan memang bapaknya ini mau ngobatin, ya silakan. Cuma Rika ini mikir, kan ini bawaan dari bayi, masa iya mau bisa disembuhkan atau apa? Rika pun juga sempat mikir kayak gitu. Tapi di sini Rika juga nggak mau tinggal diam, walaupun Rika ini mengiyakan. Dan akhirnya, singkat cerita, berapa hari kemudian Rika pun kembalilah ke aktivitas ke kampusnya. Nah, berapa hari kemudian setelah itu tuh akhirnya Anis ini dibawa ke yang saya bilang tadi, kayak dia ini Om Haris ini katanya punya temen nih, kayak pengobatan atau apa segala macam. Nah, setelah di situ ketemulah sama pemilik rumahnya. Kita sebut saja namanya Mbah Pardi. Mbah Pardi ini usianya udah 60 tahunan. Nah, akhirnya Om Haris ini ngomong, ini Mbah anaknya. Nah, di sini ibunya, Bu Ningsih, ini kayak agak sedikit iya mengiyakan, tapi kayak nggak ikhlas, tapi memang iya harus kayak terpaksa. Nah, Mbah Pardi di situ ngomong sama Anis, Anis, sementara pengobatan, bubuk sini, tinggal sini ya, nggak apa-apa. Anis ini nggak iya, nggak apa. Akhirnya Anis ini ditinggal di situ. Dan nggak lama kemudian, mereka yang entah ngobrol apa, setelah itu mereka ini berpamitan. Agak jauh memang dari tempatnya ini, agak jauh, mungkin sekitar 4-3, malah justru arah ke kampusnya si Rika, nggak jauh dari kampusnya Rika juga mungkin. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka ini pulang setelah mengantarkan Anis di situ. Anis harus nginep di situ soalnya. Berapa hari kemudian Rika ini pulang seperti biasa, dan Rika ini menanyakan ke ibunya, gimana Bu hasil pengobatannya? Anis di mana Bu? Oh, Anis masih dalam proses penyembuhan, jadi kamu nggak usah banyak tanya, nanti Anis sembuh kok. Udah, kamu nggak usah banyak tanya, karena memang kan ini prosesnya lama. Oh gitu ya Bu? Ibu kok kayaknya gimana sih Bu? Loh, gimana sih kamu? Enggak Bu, justru ibu semenjak nikah sama Om Haris, ini kelakuan ibu itu aneh loh Bu. Ibu mudeng gak sih Bu? Kamu jangan banyak tanya, udah urusin aja, kamu kuliah apa segala macam kamu urusin aja sendiri. Ini ibunya ini malah bentak Rika seperti itu. Di sini Rika, oke, pokoknya awas Bu, kalau kenapa-napa dengan Anis, aku nggak mau tahu. Udah kamu diem aja udah. Akhirnya Rika ini meninggalkan ibunya, masuk ke kamar. Dan kayak pada keesokan harinya, ini Rika juga mau berangkat lagi nih. Jadi Rika memang kayak gitu tuh, kalau di rumah ini 1 hari 2 hari gitu terus langsung balik lagi gitu. Rika ini balik lagi ke tempat kuliahnya, tempat kosannya. Nah, tepat hari yang ditentukan sama Pak Pardi, sama Mbah Pardi, ini untuk penjemputan atau apa saya juga nggak ngerti. Ini balik lagi ke sana, ke tempatnya Mbah Pardi. Mereka berdua nih naik mobil nih, Bu Ningsih sama Om Haris. Datanglah ke sana. Setelah sesampainya di sana, Mbah Pardi ini udah nyiapin. Nggak tahu yang disiapin apa, tiba-tiba dipersilakan duduk sama Mbah Pardi. Udah duduk dulu, udah mateng kok. Udah mateng Mbah? Udah, nanti tinggal dimakan. Ini apa ini? Kok tiba-tiba ada kata-kata udah mateng, tinggal dimakan? Nggak lama kemudian, Mbah Pardi ini ke belakang nih. Setelah ke belakang, Mbah Pardi manggil mereka. Ayo, ke ruang makan, ke dapur. Akhirnya mereka ini berdua masuk. Dan saat mereka masuk, ya kan, udah sampai dapur, ini ada meja makan, ya kan, ada meja makan. Dibukalah tudung saji. Dibuka, ketika dibuka, ini ada daging rendang di situ. Ini di mangkuk yang cukup besar. Setelah itu Mbak Pardi ngomong, cicipin udah, tinggal dimakan. Nanti
nanti ada efeknya, udah dimakan. Ini kan permintaan kamu, mau nggak mau, ya harus tega, harus mau makan. Di sini Bu Ningsih ngomong, Pak, beneran Pak ini Pak? Ya udah Bu dimakan, katanya pingin kaya. Gimana sih Bu? Iya Pak, ya ampun, ini dagingnya anis ya Pak. Ya udah, kalian sendiri kan yang maksa, kalian ini pengen kaya. Haris ini loh yang minta sendiri, pengen cepet-cepet kaya. Ya udah, ini caranya kayak gini. Akhirnya mereka ini bener-bener makan daging. Ya ampun. Mereka akhirnya makan daging. Mereka makan daging itu loh. Daging anaknya sendiri. Begitu juga dengan Bu Ningsih. Tapi anehnya, Bu Ningsih ini yang awalnya ini agak sedikit sadar, agak enggak, sedikit sadar atau enggak. Ini tiba-tiba, ini setelah minum air putih yang ada di situ, ini Bu Ningsih ini kayak jadi malah nggak sadar. Justru Bu Ningsih dan Haris ini makannya lahap banget. Enak ya Bu? Iya Pak. Ih, aneh banget nih. Nah, Mbak Pardi juga geleng-geleng kepala. Manusia kadang lupa daratan. Padahal Mbak Pardi ini ngerti, maksudnya kayak gini ya, orang kalau pengen yang namanya cepet-cepet kaya. Ya tapi yang namanya Mbak Pardi orang disuruh ya nurut kan. Mbak Pardi pun menjelaskan sebagian sudah saya bakar. Anis dibakar. Sebagian dimasak. Bayangin coba. Ini nggak ada sedikit pun rasa penyesalan, nangis atau A, B, C, D, E, F, G. Ini dari matanya Bu Ningsih atau apa penyesalan. Nggak ada. Dan malah setelah itu duduk lagi ke ruang tamu dan senyum-senyum. Dan berharap ibaratnya ini berhasil segala macam. Dan setelah itu berpamitan. Setelah berpamitan mereka ini pergi. Singkat cerita, berapa hari kemudian setelah itu, ini Rika ini tiba-tiba telepon ibunya. Bu, ibu apa kabar? Gimana? Ini sudah dibawa pulang belum? Belum. Udah, nggak usah banyak nanya. Nanti pasti sembuh. Udah. Ada apa, Dok? Ini loh Bu, Rika mau ngasih tahu kalau Rika ini dagangannya sekarang rame. Dan gaji Rika ini dinaikkan Bu sama bosnya Rika, Bu. Alhamdulillah, ya ampun. Ibu ikut senang. Ini Bu, aku transfer. Ditransfer lah sama si Rika. Wah, ibunya senang banget. Berkali-kali seperti itu. Selang berapa hari transfer uang lagi. Selang berapa hari transfer uang lagi. Dan di sini Bu Ningsih ini ngomong sama Haris. Pak, tahu nggak Pak? Ini udah mulai berjalan Pak. Berjalan apa Bu? Loh, masa nggak ngerti tuh Pak? Si Rika sekarang ini kan uangnya banyak. Sering transfer ibu loh Pak. Nah kan Bu, kita ini bakalan kaya Bu. Ini efeknya sampai ke Rika juga oh Bu. Lah apalagi kita yang ngelakoni. Udah Bu. Jadi mereka berdua ini ngelakonin pesugihan. Ampun. 2 minggu kemudian yang biasanya Rika pulang, ini Rika nggak pulang. Rika memang ada kerjaan yang mungkin numpuk atau apa ya. Ini Haris ini dapat telepon. Halo, assalamualaikum, dengan Pak Haris? Oh iya, saya sendiri, kata Haris. Ini siapa ya? Saya Anton Pak. Anton siapa? Gini Pak, saya dapat nomor dari teman saya. Katanya Bapak ini biasa ngebangun-bangun rumah, borong apa segala macam. Oh iya Pak, bener Pak. Bisa nggak Pak? Saya ini mau bikin perumahan nih. Saya mau bikin perumahan di daerah perbukitan. Itu ada tanah saya dan saya pengen bikin villa kecil-kecilan lah Pak. Di situ ada berapa biji, ada berapa unit, ya kan? Nah, Bapak yang garap. Oh Pak, siap Pak. Setelah itu Haris langsung ngomong sama istrinya. Bu, ini bakalan kaya kita Bu. Ini bener terjadi sama Haris juga nih. Efeknya mulai udah berasa nih mungkin ya. Nah, akhirnya si Haris ini bikin janjian untuk datang ke rumahnya Pak Anton tadi. Akhirnya Pak Anton pun mengirimkan alamatnya. Pak Anton itu mengirimkan alamatnya tapi bukan alamat yang perbukitan. Ini alamat rumahnya Pak Anton. Akhirnya Pak Haris ini segera menemui Pak Anton untuk merealisasikan ini proyeknya. Karena Pak Anton ini kan kliennya kan. Datanglah Pak Haris ke sana. Saat datang dipersilahkan masuk sama Pak Anton. Dan memang rumahnya Pak Anton ini megah. Yang namanya orang kaya ya kan ya. Nah setelah itu Pak Anton ini ngobrol. Karena Pak Anton ini sebenarnya masih muda. Ini usianya justru malah sebaya dengan seumuran siapa ya? Kayak Rika lah. Masih anak semester 5 gitu kan ya. Nah di situ Pak Anton ini ngobrol di situ. Ngobrol sama Pak Haris. Pak Haris dipersilakan duduk. Pak Haris dibikinin minum. Ini Anton ini ngomong, Pak ini saya ini mau bikin di daerah ini Pak.
Diliatinlah di handphone. Ini loh Pak, ini nanti ada tanah kayak gini nih Pak. Ini saya mau bikin kayak gini. Oh iya Pak, ngobrol lah ini tentang rumah. Lagi ngobrol asik-asik tentang rumah. Tiba-tiba ini kan belakangnya. Jadi belakangnya Pak Anton ini ada tangga menuju lantai 2. Tangganya ini besar, melengkung, melingkar. Nah, kalau dari atas ngelihat ke bawah ke ruang tamu, ini bisa kelihatan, gitu kan. Nah, sementara Pak Haris ini di bawah nih kan, di ruang tamu kan. Berarti bisa ngelihat nih, posisinya ada di atas ini ada lantai 2. Saat ini ngobrol asik-asik, tiba-tiba boom, Pak Haris ini melihat Anis. Anis ini megangin ini apa ya? Batang pembatas tangga. Anis ini kayak berdiri melihat ke bawah nih. Melihat ke Pak Haris. Pak Haris ini kaget. Astagfirullah. Pak Haris kaget. Nah, Pak Anton ini ngomong, kenapa Pak Haris? Hah, Pak, di atas ada anak kecil Pak. Nggak ada Pak. Orang saya sendirian, saya ini masih bujang Pak. Saya masih bujangan Pak. Ini rumah orang tua saya, cuma orang tua saya rumahnya nggak di sini tinggalnya Pak. Pak, beneran Pak? Ah, Bapak ini nggak ada apa-apa kok. Pak Anton ini meyakinkan nggak ada apa-apa kan? Dan nggak lama kemudian mereka ini nerusin ngobrol. Dan tiba-tiba Anis ini kembali muncul lagi. Anis kembali muncul. Dan Anis ini kayak berasa kayak bisa ngelihat. Padahal Anis kan nggak bisa ngelihat. Anis ini kayak menatap Haris. Haris ketakutan di sini. Padahal baru dapat proyek. Dan ketika ngelihat ke atas lagi, Anis sudah hilang. Akhirnya di sini Haris ini kayak nggak tenang. Kok kayak gini banget ya? Nah, Pak Anton ini akhirnya ngobrol-ngobrol. Pak Anton pun ngomong sama Pak Haris. Pak Haris ini mau makan nggak? Kebetulan saya ini masak Pak. Saya seneng yang namanya masak atau segala macam. Ah, nggak usah Pak, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa. Bentar ya, saya ke belakang ya. Nah, Pak Anton ini ke belakang nih. Nah, saat Pak Anton ke belakang, tiba-tiba ini dari tangga Anis ini kayak berkeliaran, naik turun. Tapi nggak lari ya, dia posisinya kayak pelan-pelan, cuma naik turun. Haris di sini ketakutan. Pak Anton, tolong. Pak Anton langsung segera bergegas. Datang lagi, kenapa Pak? Ada apa Pak? Pak, di sini ada anak kecil apa gimana sih Pak? Ah, Bapak ini loh, orang nggak ada apa-apa kok Pak. Memang di situ nggak ada apa-apa. Setelah itu hilang. Setelah kayak gitu, ini akhirnya Pak Haris itu ketakutan. Nah, Pak Anton ini menenangkan kan. Bapak ini gimana sih Pak? Bapak ini kok kayak ketakutan apa? Iya Pak. Ya udah Pak, nanti gampang ini kita proyeknya gimana? Nanti kita ngobrol Pak siang-siang atau apa Pak atau apa segala macam. Saya nurut deh Pak. Ini gimana? Nah, setelah itu Pak Haris ini buru-buru pamit permisi. Padahal ini masih sore, maksudnya belum begitu malam ya. Mungkin masih jam 8 malam, belum begitu malam banget. Setelah itu Pak Anton mengantar lah sampai keluar. Pak Haris ini masuk mobil. Nah, selama masuk mobil ini kayak seolah-olah ketakutan, bener-bener kayak ngerasa ketakutan, jadi gugup. Bawa mobil pun kayak gugup. Setelah itu setelah parkir barulah jalan. Ini tiba-tiba, ini baru berapa meter ini loh. Ini udah langsung masuk jalan raya besar dari rumahnya Pak Anton. Ini beberapa meter, ini ada tikungan, sedikit naik ke atas. Ini di pinggir jalan, boom, tiba-tiba Pak Haris melihat ada Anis di situ. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Ini jadi ngedalain mobil, bawa mobil ini kayak bener-bener kayak nggak kekontrol, ketakutan gitu kan. Dan akhirnya cepet-cepet nih buru-buru. Sampailah di rumah. Ini Pak Haris bener-bener ketakutan yang sangat luar biasa. Anis gentayangan. Nah, sesampainya di rumah, Pak Haris ini ngomong sama istrinya. Bu, iya Pak, kenapa Pak? Bapak takut Bu. Bapak takut kenapa toh? Kok kayak orang kesetanan gitu sih Pak? Kesetanan gimana sih Bu? Bapak ini harusnya kan seneng ya Bu. Bapak ini dapat proyek, mau bangun rumah di perbukitan. Ada klien namanya Pak Anton Bu. Rumahnya ini kan mewah Bu. Nah, Bapak kan tadi dari sana Bu. Udah jelas-jelas kan Bapak ke sana ya Bu. Lah Bapak pas di sana. Ini di rumahnya Pak Anton Bu. Bapak melihat ada Anis Bu. Yang bener Pak, Anis Pak. Makanya Bapak ini takut Bu. Tapi Pak Anton ini nggak ngeliat Bu. Ini Anis ini ada di lantai 2. Bapak lihat sendiri Bu. Ih Pak, mosok tuh Pak? Iya Bu. Sampai berkali-kali Bapak ini lihat Bu. Ini Bapak bingung Bu. Pas pulang, Bapak bawa mobil, dilihatin lagi di pinggir jalan Bu. Mukanya ini pucat Bu. Bener-bener mukanya pucat Bu.
dan liatin ke bapak, Bu. Dan anehnya, Bu, itu kan belum begitu malam ya, Bu, ya. Kok bisa sepi banget jalanan, Bu? Aneh. Untung bapak selamat sampai rumah, Bu. Udah, Pak. Bapak capek, Ibu bikinin minum dulu. Udah. Akhirnya istrinya ini bikinin minum. Nah, berapa hari kemudian, ini hitungan mungkin 2 atau 3 hari, Pak Anton ini kembali telepon. Pak Anton ini ngomong sama Pak Aris, Pak, bisa ini nggak Pak merapat ke perbukitan yang udah kita tentukan itu loh, Pak. Ini perbukitannya ini ada di daerah sini, nanti Bapak saya share lokasi. Oh iya Pak, siap Pak. Pak Aris ini seneng. Pak Anton nyuruh datang ini, Pak Aris seneng banget. Pak Aris ngomong sama istrinya, Bu, ini loh Bu, Bapak ini mau cek lokasi Bu. Ini nanti mau dibangun villanya keren banget Bu. Ini nanti Bapak di sini dapat uang banyak. Udah Ibu tenang aja. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Semangat Pak. Iyalah pasti Bu, orang kita ini kaya kok. Iya Pak. Akhirnya Haris ini datanglah ke perbukitan nih. Memang tempatnya ini agak naik ya, agak naik. Setelah sampai di situ ketemulah sama Pak Anton di situ, dan ternyata di situ Pak Anton ada banyak teman-teman juga di situ. Pak Anton nggak sendirian di situ. Pak Anton juga ada tamu-tamu juga. Namanya Pak Anton ini kan orang ada ya, memang orang berduit ya kan. Nah, big boss gitu kan. Nah, Pak Anton ini ngomong sama Pak Aris, ini loh Pak Aris, silakan bisa dilihat sampean kayak gini ini tempatnya. Memang luas banget itu tempatnya, ini bagus banget. Ini banyak pepohonan hijau banget di situ. Pokoknya ini kalau dikasih rumah di situ, dibikin rumah ini bagus banget, keren banget. Pak Anton sama Pak Aris ini jalan kaki nih. Pak Anton ini kayak ngasih tahu, ini loh Pak, sebatas ini loh Pak, nanti kayak gini ngasih tahu, ngasih unjuk ya kan. Jalan kaki bareng. Dan gak lama kemudian, boom, tiba-tiba Anis muncul. Anis ini muncul di semak-semak yang jaraknya ini gak jauh, mungkin 5 meter. Ini Pak Haris, ini langsung ketakutan. Ya ampun. Pak. Nah, Pak Anton ini bingung. Kenapa Pak? Bapak kenapa? Itu Pak. Ada anak kecil Pak, Nah, ketika Pak Anton noleh, Anis gak ada. Anak kecil? Bapak ini gimana sih? Setiap ketemu saya, ngomongnya ada anak kecil. Iya Pak, tadi saya lihat sendiri Pak. Udah. Bapak ini loh. Nah, teman-temannya Pak Anton ini jadi kayak ikut ketakutan gitu loh. Teman-temannya Pak Anton, ya bener Pak. Ada anak kecil yang teman-temannya Pak Anton di situ. Iya Pak, beneran Pak. Tadi Bapak ada yang lihat nggak? Nah, kebetulan ini yang dilihatin cuma Haris. Ini gara-gara pesugihan. Ini Anis ini gentayangan nih, matinya Anis kan ngeri. Nah, setelah itu Haris ini buru-buru pamitan sama Pak Anton. Udahlah Pak, saya udah tahu lokasinya, nanti gampang saya bakal sama tim ngerjain semua ini, dan saya buru-buru pulang dulu Pak. Nanti selanjutnya kita ngobrolin. Padahal ini Haris ini ketakutan. Dan Pak Anton pun mengiyakan, monggo silahkan. Setelah pamitan, Pak Haris ini mulai jalan. Ketika berapa meter ini dari tempat kejadian itu, ini berapa meter tiba-tiba ini persis di turunan terus ada tikungan belok nih ya. Ini tiba-tiba Anis kembali berdiri lagi di situ dengan mengenakan pakaian terakhirnya. Ada bunga-bunga di sampingnya. Ini ada balon di sininya, kayak pakaian balon gitu kan ya. Nah, ini dipakai Anis, dengan di situ Anis dandanan cantik sekali. Anis menampakkan diri di pojokan jalan. Dan di sini Pak Haris ini kebingungan, ketakutan. Ampun. Pak Haris ini nggak bisa ngendalin mobil. Dan saat pas di tikungan di situ kayak nggak tahu rem macet atau apa. Tiba-tiba di situ Pak Haris ini karena nggak bisa ngendalin mobil, ini Pak Haris akhirnya menabrak pohon besar. Wah, di situ langsung banyak orang yang lewat. Ini akhirnya tahu kecelakaan kan, akhirnya rame di situ. Dan ketika dicek, ini ternyata Haris ini masih hidup, tapi dalam keadaan yang kacau. Kaki ini mungkin patah. Dan memang parah banget itu. Mobil ini ringsek. Untung Haris masih hidup, dan Haris ini dirawat di rumah sakit. Banyak luka di tubuh Haris ini, banyak luka. Patah-patah ini banyak. Akhirnya Bu Ningsih ngabarin Rika. Akhirnya semua pada ngejenguk nih semuanya. Bu Ningsih ini kaget ketika melihat Pak Haris ini bener-bener, wah kondisinya parah banget. Parahnya apa? Banyak luka-luka dan kaki patah. Dan ini leher, ini kayak ada gipsnya. Pak Anton juga datang karena di situ memang masih kejadian kecelakaannya ini belum jauh dari Pak Anton. Wah, semua ini Bu Ningsih ikut nangis. Singkat cerita, ini 2 hari dirawat di situ. Ini Rika pun juga di situ tuh. Rika di situ, Rika ini gantian-gantian sama ibunya. Rika juga ikut prihatin.
Ketika ibunya ngantuk, Bu Ningsih ngantuk, Rika ini gantian yang jagain. Pada malam hari, Rika udah mulai ngantuk jaga, ibunya ini tidur di sofa. Di sampingnya ini Pak Haris, ya kan, Pak Haris di ranjang. Ini pada malam hari, tiba-tiba ini pintu ruangannya Pak Haris tiba-tiba ngebuka sendiri, cekrek. Dan gak lama kemudian, justru ini yang datang justru malah Anis. Dan saat Anis datang, ini yang lihat, ini hanya Pak Haris. Pak Haris ketakutan di sini. Tolong. Pak Haris ini minta tolong, tapi susah untuk ngomong. Tolong. Ini Anis berdiri, ini persis di samping pintu, senderan tembok. Dan keliatin Pak Haris. Pak Haris ini keliatin. Nah, sebelahnya ini ada Rika, padahal Rika dan ibunya ini di sofa. Setelah itu Anis keluar lagi. Dan akhirnya ibunya kebangun. Nah, si Rika juga ikut kebangun. Kenapa Pak? Pak, kenapa? Bu, tadi Bu, ada Anis Bu. Ada Anis Bu. Hah? Mana Pak? Nggak ada kok Pak. Terus Rika ini keluar. Singkat cerita, ini akhirnya Haris saking ketakutannya, ini Haris ngomong sama istrinya. Bu, handphone Bapak mana Bu? Handphone Bapak. Ini Pak. Bu, tolong pencetin Bu nomornya Mbak Pardi Bu. Emang kenapa toh Pak? Udah pencetin Bu. Bapak mau ngomong Bu. Bapak kan nggak bisa Bu kayak gini terus Bu. Nah, akhirnya dipencetin, dicariin nomor Mbak Pardi. Tapi anehnya nomor Mbak Pardi ini nggak aktif. Malam itu nomor Mbak Pardi nggak aktif. Nah, di sini Pak Haris ini ngomong sama istrinya. Bu, gini aja Bu. Besok pagi Bu kesana terus ngomong Bu. Apa yang saya rasakan kayak gini tolong diomongin Bu. Nah, Bapak kayak gini udah nggak bisa apa-apa kok Bu. Banyak patah tulang kayak gini Bu. Kondisi Bapak kayak gini gimana Bu? Ini Bu harus ngomong sama Mbak Pardi. Jelasin Bu. Iya Pak. Besok tak ngajak si Rika. Iya Bu, nanti ngomong sama Rika. Loh, Rika kemana ya? Rika lagi keluar. Singkat cerita akhirnya pada keesokan harinya ini Bu Ningsih ini ngomong sama Pak Haris. Pak, ini kan Ibu mau ke tempatnya Mbak Pardi. Nanti yang jagain Bapak siapa? Minta tolong adikku Bu. Itu ada nomornya di telepon biar kesini, biar gantian. Akhirnya yang jagain Pak Haris di rumah sakit ini adiknya Pak Haris. Nah, Bu Ningsih ini pulang. Bu Ningsih persiapan pulang, minta diantar sama Rika. Untuk ke tempat Mbak Pardi. Nah, akhirnya pada hari itu juga, karena memang Rika ini udah pulang duluan, udah dari pagi, Rika udah pulang duluan. Akhirnya siang-siang ini Bu Ningsih ini pulang. Setelah pulang, nah si Rika ini kan pulangnya ke kosan, nggak pulang ke rumah. Nah, setelah pulang di rumah, sesampainya di rumah, Bu Ningsih ini telepon Rika. Nak, Ibu di rumah Nak. Bisa ke rumah nggak Nak? Ibu mau minta tolong kalau kamu memang nggak ada kegiatan di kampus. Bisa Bu, Rika nanti pulang. Tenang aja Ibu di rumah. Rika dari semalam ini nggak tidur loh Bu, begadang. Makanya Rika ini ke kampus dulu sebentar, nanti agak siangan dikit ya Bu. Iya Nak, Ibu tungguin di rumah. Nah, Rika ini ditungguin nggak pulang-pulang nih. Nah, tibalah jam 4 sore ini Rika pulang. Saat Rika pulang ini Rika justru malah diantar ada mobil datang nih. Rika ini kayak sama seseorang dan Rika ini turun dari mobil. Ada lelaki ini di dalam mobil. Nah, saat itu Rika ini jalan masuk nih. Lah, ibunya ini udah nungguin duduk di ruang tamu, nungguin Rika memang, karena memang mau ke tempat Mbah Pardi. Rika, kamu sama siapa? Lah katanya minta diantar Bu. Ini Rika sama temen Rika Bu. Oh iya Rika, bener Rika. Lah emang ibu mau kemana sih? Kok minta diantar itu ibu memang mau kemana? Gini loh Rika, ibu itu mau ke tempatnya ini yang nitipin Anis. Pokoknya nanti kamu tahulah. Pokoknya nanti kamu anterin aja. Oh gitu Bu. Ibu nungguin aja di sini duduk. Ibu tenang aja. Dah, Ibu tenang. Dan gak lama kemudian, Rika ini balik lagi ke mobil. Dan setelah Rika ini balik ke mobil, ibunya ini lagi nundukin kepala, ibu ini lagi bingung. Tiba-tiba ibunya ini terdengar suara Anis. Ibunya kaget. Ketika ibunya kaget ngelihat ke depannya ibu ini, jadi pas pintu utama, pintu luar, ini Anis berdiri tepat di pintu. Anis. Gak lama kemudian Rika di sampingnya. Ibu gak usah takut Bu. Lah itu Anis. Bu, Anis itu gak kenapa-napa. Anis juga gak ngelihat ibu, kan Anis buta ya kan. Anis terus akhirnya digandeng sama Rika.
Anis digandeng sama Rika, Anis didudukin. Ibunya ini ketakutan. Dok, lah bukannya Anis. Bu, cukup permainan ibu. Kata si Rika. Kebongkar semua, terjelaskan semuanya di sini. Loh, Dok, kok ada Anis? Enak nggak Bu dagingnya si Anis? Kata si Rika. Dok, udah. Dan ternyata ini yang di mobil, ini yang keluar justru siapa? Di sini justru yang keluar Pak Anton. Pak Anton ini kliennya Pak Haris yang minta dibikinin rumah di perbukitan. Ingat? Oke. Nah, ini sebenarnya temennya si Rika. Jadi di sini nggak ada hantu-hantuan. Di sini ini sebenarnya nggak ada hantu-hantuan yang diliatin. Sini sebenarnya Anis beneran. Dan ini semua settingannya si Rika. Semuanya settingannya si Rika karena Rika ini kesel. Pak Anton turun, akhirnya Pak Anton duduk di situ juga. Ternyata Pak Anton ini sebenarnya temannya Rika dan Pak Anton ini yang punya kedai di situ, kedai kopi yang di mana si Rika ini kerja di tempatnya Anton. Nah, Anton ini teman kampus. Nah, Rika ini sebenarnya, oke, kalian tahu, ingat lagi flashback di mana ibunya ini membawa Anis ke tempat dukun. Ini ternyata Rika ini mengikuti. Dan ketika Rika tahu di situ, Rika dengan teman-temannya ini langsung membongkar semua kedok dukunnya Mbah Pardi. Di situ setelah ibunya balik, inilah Mbah Pardi diancam sama anak-anak kampus. Namanya juga anak-anak kampus ya kan. Ini jangan coba-coba berani sama anak-anak kampus kan. Kalau demo-demo aja mereka bergerak paling depan ya kan. Apalagi ngatasin seperti ini. Saking pengen nyadarin ibunya, ini si Rika itu sampai seperti itu. Nggak pengen adiknya ini kenapa-napa. Disinilah Rika menjelaskan satu persatu. Ibu ingat saya ini ngikutin. Dan soal Mbah Pardi ini sudah diancam sama anak-anak. Kalau terus-terusan praktek dengan seperti itu, bakalan ini dibakar. Gak bakalan ini diserahin ke polisi, anak-anak bakar, Mbah Pardi hilang, Bu. Duh, maafin ibu, duh. Maafin ibu, ini ketakutan di sini. Anis di sini malah senyum. Ibu kok tega, Bu? Sampai Rika gitu, ibu kok tega? Ibu ini kok bisa terhasut sama bapak? Ini bisa anak ibu si Anis ini mau dikorbankan hanya untuk tumbal pesugihan. Dan ibu lahap banget kan makan dagingnya. Itu daging biasa ibu. Sengaja. Saya ancam Mbah Pardi. Untuk tetap menjalankan misi apa sesuai ibu. Duh, maafin ibu, Duh. Ibu udah gelap mata. Udah Bu, cukup. Ibu kalau mau minta maaf sama Anis, Bu. Anis itu kan cacat sih, Bu. Adikku loh, Bu. Anak ibu kandung sendiri loh, Bu. Kok tega-teganya ibu mau yang namanya mau numbalin si Anis demi lelaki biadab itu, Bu. Ibu mau nerusin sama dia atau milih kami? Kalau ibu mau nerusin sama dia, kami yang pergi, Bu. Di sini Pak Anton juga ngomong. Saya ini sebenarnya sengaja nyuruh Pak Haris untuk menemui, datang ke rumah. Dan memang di rumahnya ini udah settingan. Anis udah disuruh keluyuran di situ. Ini udah disetting banget. Ini ya, kalau main sama anak-anak kampus ini, anak-anaknya ini cerdas-cerdas ya. Bikin trik gimana caranya biar memisahkan antara ibu dan si kampret si Haris ini. Dan disitulah diperjelas semuanya. Dan gak lama kemudian, ini Pak Anton malah justru ngomong, Ibu nanti setelah ini tak bawa ke kenalannya saya, Bu. Saya punya Pak Kiai untuk memang ini ibu ini antara dibawa ke alam lain sama si Haris atau gimana saya juga nggak ngerti. Ini ibu biar diruqyah. Iya, saya juga bingung kok kayak gini semua ya ampun, maafin saya semua, maafin semua. Nah, inilah Bu Ningsih di sini nyesel. Dan gak lama kemudian akhirnya benar. Dan gak lama kemudian akhirnya diajak ke salah satu tempat kiai. Dan disitulah Bu Ningsih mengakui perbuatannya segala macam. Didoain sama Pak Yai biar yang namanya ini gendam kayak mungkin pelet dari Pak Haris ini. Kok bisa secinta itu, ini tiba-tiba dihilangin semuanya dan akhirnya tersadar. Dan setelah tersadar ini justru membenci banget sama yang namanya Haris. Bu Ningsih ini kayak benci banget sama Haris. Pokoknya saya nggak mau lihat lagi sama Haris. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Dan setelah itu malah pulang. Setelah sampainya di rumah ini penyesalan terus menerus. Di sini Rika menekan ke ibunya. Kalau ibu di sini nggak sadar-sadar atau segala macam, ibu masih sama Pak Haris, saya sama Anis keluar dari rumah sini. Maaf, Bu. Bukan saya ini tidak menghormati ibu. Tapi cara ibu loh. Yang seperti ini kita nggak suka, Bu. Ini dosa, Bu. Iya. Ibu juga udah menyesal, Nduk. Ibu udah menyesal, maafin ibu. Saya minta ibu sama Haris pisah. Iya, Nduk. Iya, Nduk.
Singkat cerita, ini setelah jelas semuanya kan ya, teman-teman juga jelaskan semuanya ya. Namanya juga mahasiswa, dia ini lebih logis dalam berpikir. Cara penanggulannya gimana nih, selamatin adiknya. Ternyata ini si Rika ini ngikutin waktu penyerahannya si Anis segala macam. Dan selama itu juga si Anis ini justru malah hidup sama si Rika. Pada saat itu memang di tempatnya Mbah Dukun Pardi ini sebenarnya Anis ini langsung diambil si Rika. Dan Mbah Pardi ini diancam sama teman-teman kampusnya. Mbah Pardi ini ketakutan, takut dilaporin polisi segala macam. Mbah Pardi ketakutan di situ. Main-main sama anak-anak kuliahan ya kan? Kan ngeri gitu kan. Nah, setelah itu Pak Haris yang di rumah sakit ini nelpon, nggak diangkatnya, justru malah dimatiin handphonenya. Bu Ningsih ini malah dimatiin. Dan akhirnya Bu Ningsih ini mengajukan perceraian. Semua terjawab sudah. Akhirnya Pak Haris ini diceraikan dalam keadaan Pak Haris ini sedang sekarat di rumah sakit. Ya udah itu akhirnya setelah itu Pak Haris pun akhirnya dengar sendiri dan memang sudah diceraikan. Surat pun datang segala macam, akhirnya lebih memilih keluarga ketimbang si kampret si Pak Haris tadi. Disitulah akhirnya memang sampai sekarang akhirnya Bu Ningsih ini kayak sayangnya banget terhadap anak-anaknya. Ya mudah-mudahan terus ya. Dan Bu Ningsih pun berjanji sama anak-anaknya tidak akan menikah lagi. Walaupun ketemu orang baik atau apa segala macam memang gak pengen. Karena kayak pengen nebus rasa salahnya terhadap anak-anaknya. Dan di sini Anis juga apa ya, bener-bener pengawasannya ini ketat banget. Ibunya ini tambah sayang, Bu Ningsih tambah sayang. Terus Rika pun tambah sayang sama keluarga. Dan ketika Haris sembuh, ini Haris kaget dan Haris ini juga udah tahu semuanya, udah dijelasin semuanya. Haris ini yang malu dan Haris pun sekarang nggak tahu entah di mana Haris berada, nggak ngerti, nggak ada kabar dan nggak pengen tahu kata Rika, nggak pengen yang namanya Haris ada menginjakan ke rumah situ lagi. Itulah kisah kiriman dari Rika. Terima kasih, kita sebut saja Mbak Rika ya. Bener-bener hebat banget skenarionya untuk membongkar semuanya. Mbak Rika terima kasih untuk menyelamatkan adiknya. Saya kira ini ada jagoan apa ya, ini James Bond ya yang bisa seperti itu. Ternyata ini ada James Bond Wati ya yang bisa apa ya, menyelamatkan keluarganya dari sebuah tumbal pesugihan adiknya. Ini terima kasih banget udah ngirimin cerita ini. Saya juga terharu tadi pas ketika ngapalin, saya juga hati-hati banget ini biar kena dan biar bisa sampai ke penonton. Ini cerita bener-bener keren banget. Dan mudah-mudahan Mbak Rika dan keluarga termasuk Teh Anis mudah-mudahan selalu sehat terus, panjang umur, bahagia selalu. Rika juga sukses biar bisa ngangkat keluarganya, bisa menyelamatkan keluarganya, perekonomian keluarganya segala macam. Thank you. Buat teman-teman di rumah, ini ada edukasi baik ya di cerita ini agar tidak apa ya, gelap mata dengan apapun yang terjadi. Kita sedang terpuruk-puruknya segala macam, itu jangan sampai kita tergiur yang namanya pesugihan, apalagi mengorbankan keluarga kita sendiri. Jangan sampai, demi Allah jangan sampai. Nggak ada yang namanya pesugihan itu baik, nggak ada. Saya tekankan sekali lagi, nggak ada. Sumpah demi Allah, nggak ada yang namanya pesugihan baik. Udah. Yang mau namanya pesugihan, ini kerja yang benar, ikhtiar yang benar. Tuhan ini pasti akan membukakan semuanya. Soalnya apa? Ini dari sekian puluh cerita yang saya bawakan tentang pesugihan, ini semuanya endingnya nggak ada yang enak. Nggak ada endingnya ini gimana, nggak. Pasti endingnya kacau. Dan semua pengirim cerita tentang pesugihan ini selalu mewanti-wanti saya. Mas tolong kabarkan kabar ini ke orang-orang bahwa pesugihan ini bahaya. Pesugihan ini benar-benar efek yang gak bagus sama sekali. Akhirnya nyesel. Bener-bener nyesel. Jadi teman-teman yang saya kadang ada yang nanyain, Mas, tahu nggak sih sebenarnya tempat pesugihan itu di mana? Saya sendiri nggak ngerti pesugihan itu di mana dan saya nggak pengen ngerti. Jadi tolong jangan pernah tergiur atau apa ketika kita terlilit hutang atau segala macam, jangan sampai kita arahnya ke pesugihan. Tolong pemirsa di rumah yang saya cintai, tolong ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip ketika ada iklan. Terima kasih banget, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang mau ngirim cerita, masih seperti biasa kalian kirim ceritanya lewat DM Instagram saya, di follow. Nanti saya bakal follow back DM Instagram saya @dodosinjo atau kirim di nomor handphone saya nih, ada nih 08587043333336. Tiganya 4 kali ya. Ini ada di sini. Kalian bisa tulis nomornya udah. Dan ketika kalian nulis nomor atau segala macam, ini dikasih nama dan kota ya, biar saya ini nggak bingung. Sekali lagi, nama dan kota dicantumkan, oke? Dan buat teman-teman, teruslah berkomentar ya.
terus di kolom komentar ini, terus komentar. Karena dengan kalian komentar dan saya ngebaca ini membuat saya tambah semangat. Kota kalian di mana, apa segala macam, mudah-mudahan kita dipertemukan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kalian ini yang di rumah ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Banyak rezeki mengalir deras apapun itu yang terjadi. Amin ya Allah. Tolong ya Allah, sukseskanlah semua teman-teman saya. Dan yang pasti kalian ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Tung 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 tung. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.